Allahu Allah. Billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wala haula wala quwwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin sekalian, jadi topik kita adalah mengungkap riba modern. Ini judul yang diberikan oleh panitia. Riba itu sebetulnya dari zaman Rasul SAW sampai hari ini ya sama, tidak ada yang berubah. Hanya Nabi mengatakan bahwa akan datang satu zaman di mana kamu tidak akan menemukan satu orang pun yang tidak makan riba. Bahkan mereka yang menolak riba pun pasti terkena debunya. Yang menolak pun pasti terkena debunya. Kenapa demikian? Karena riba sudah menjadi sistem. Jadi riba itu sama, tidak ada yang berubah hanya wujudnya. Di mana dulu riba itu merupakan satu penyimpangan. Jadi kalau ada orang makan riba, itu berarti dia kelihatan karena secara sosial dia menyimpang. Seperti kalau kita menemukan seorang pencuri hari ini. Kalau ada pencuri gampang ketahuan, dia mencuri. Nah hari ini karena riba sudah menjadi sistem, maka riba ini jadi norma, menjadi kelaziman gitu. Karena itu sangat penting bagi kita untuk memahami, karena menjadi kelaziman. Sedangkan dulu riba adalah perkecualian, satu penyimpangan, dan riba itu sangat ketat gitu. Jadi kadang ada orang mengatakan ya riba itu tergantung besar kecilnya. Pertama-tama itu sudah keliru dulu dalam mendefinisikan riba, seolah-olah riba itu hanya berhubungan dengan bunga. Lalu yang kedua, kalau bunganya rendah itu bukan riba. Nah Imam Malik mengatakan ya, kalau seseorang memberikan pinjaman, maka tidak boleh ditetapkan dalam perjanjian untuk memberikan lebihan, bahkan segenggam sehelai rumput kering sekalipun. Jadi bahkan sehelai rumput kering itu adalah riba. Jadi tidak ada toleransi sedikit pun terhadap kelebihan riba. Nah, saya ingin menunjukkan saja bahwa yang berubah hanya wujudnya dan sekarang menjadi sistem. Nah, di sini saya kutip dari Imam Malik ya, yang mengatakan bahwa riba itu kalau seseorang memberikan pinjaman lalu dia mengatakan kalau kamu bayar hari ini ya kamu bayar seperti yang kamu pinjam, atau kamu mau nunda besok boleh, tapi kamu harus nambah. Nah itu yang disebut sebagai riba jahiliyah. Nah hari ini kita menyebutnya sebagai kartu kredit. Hanya kalau dulu sekali lagi bahwa orang yang mengambil riba dengan cara demikian itu penyimpangan, orang lain tidak terpengaruh. Hari ini kita semua yang mengambil atau tidak mengambil itu ikut di dalamnya. Nah kartu kredit itu persis kan, kalau Anda membayar sesuai dengan waktunya nggak kena apa-apa, tapi begitu terlambat dikenai bunga. Nah itu persis seperti zaman jahiliyah dulu. Nah yang kedua yang saya mau ingin contohkan juga yang sekarang lazim sekali itu adalah riba. Ketika seseorang tidak mampu membeli tunai, dia minta orang lain membeli tunai supaya kemudian saya bisa membeli kredit. Ya, dan biasanya kemudian ditambah. Jadi kalau beli tunainya 100 juta, kemudian dikredit menjadi 150 juta. Nah ini sekarang jadi praktek umum, walaupun disebutnya sebagai KPR syariah. Nah, ini saya contohkan, ini tabel dari BNI Syariah, ya kan? Kalau Anda kredit 5 tahun, itu beda dengan 6 tahun, beda dengan 7 tahun, beda dengan 8 tahun. Gitu. Jadi yang membedakan harga adalah waktu, dan itu adalah riba. Gitu. Nah mereka mengakalinya dengan menyebut ini adalah murabahah, jual beli. Nah murabahah itu tidak begitu, murabahah itu adalah jual beli biasa, tidak ada hubungannya dengan kredit, tidak ada hubungannya dengan penundaan waktu. Nah dua contoh ini yang saya ingin tunjukkan bahwa riba tidak berubah kecuali wujudnya, yang dulu merupakan penyimpangan sosial hari ini menjadi sistem. Nah karena itu penting bagi kita untuk memahami apa pengertian riba yang sebenarnya, karena riba ini adalah hal yang paling pokok dalam muamalah.
Allah SWT menyatakan dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa halauhul bai' wa harrama riba. Ringkas sekali, Allah halalkan dagang dan haramkan riba. Nah, kenapa Allah SWT membuat ketegasan demikian? Karena di dalam ayat yang sama, orang-orang mengatakan bahwa innamal bai'u mislu riba, bahwa jual beli dan riba sama saja. Dan itu yang kita praktekkan hari ini. Apa yang kita lihat, yang kita bilang jual beli hari ini, sebagian besar adalah riba. Ya kan? Jual beli motor, itu bukan jual beli motor. Dengan 500.000 Anda bisa bawa pulang motor. Jual beli rumah, jual beli kulkas, jual beli apa saja. Ya kan? Sedemikian rupa sekarang ini kalau mau beli motor tunai susah. Lebih mudah membeli motor secara cicilan. Jadi dengan kata lain, mereka tidak berniat berjual beli motor. Mereka hanya menggunakan motor itu sebagai proksi, sebagai alat untuk memakan ribanya, yaitu supaya Anda membeli motor yang harusnya 10 juta menjadi 15 juta, rumah yang harusnya 100 juta menjadi 200 juta, dengan diulur dalam waktu 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun dan seterusnya. Nah, karena itu kita mesti memahami kalau begitu yang bukan riba, yaitu berdagang atau jual beli, itu apa? Nah, di dalam kitab-kitab fikih kita melihat definisi jual beli adalah tamliku ain maliyatin. Tamliku ain maliyatin. Jadi memiliki ain adalah aset, maliyatin dengan mal adalah harta, aset yang lain. Jadi jual beli itu adalah harta ditukar dengan harta yang diizinkan secara syariah. Karena kalau yang tidak diizinkan maka dia masuk riba. Nah, kalau bukan harta ditukar dengan harta, ada satu lagi, yaitu tamliku manfaatin mubahatin, mendapatkan manfaat. Kita menyebutnya sekarang ini jasa. Jadi jual beli itu apakah Anda menerima barang atau jasa, dan untuk membayarkannya maliatin, harus dengan harta yang lain. Jadi harta ditukar dengan harta. Kalau bukan harta ditukar dengan harta berarti ada riba di dalamnya. Nah, jadi menjadi sangat penting bagi kita untuk memahami di mana terjadinya riba, dan itu tergantung pada transaksinya, ya. Di mana kita tahu sumber riba itu ada dua. Yang pertama adalah penundaan dan yang kedua adalah penambahan. Nah, dua jenis riba ini, atau bukan jenis riba, dua jenis penundaan ini penambahan lah. Jadi arti riba itu sebetulnya adalah penambahan. Nah, penambahan itu bisa berarti kuantitas, yaitu penambahan, atau penundaan, penambahan waktu. Nah, kedua-duanya ada yang halal, ada yang haram. Karena itu kita mesti melihat satu persatu. Jadi di mana transaksi yang dua-duanya boleh, yaitu boleh ditunda dan boleh ditambah, yaitu pada sewa menyewa. Kalau kita menyewa mobil sebulan atau menyewa rumah setahun, kemudian ketika dikembalikan sambil ditambah dengan uang sewanya, ya, jadi itu ditunda dan ditambah. Tetapi yang kita mesti tahu adalah tidak semua benda itu boleh disewakan. Jadi benda-benda yang sekali pakai habis itu haram disewakan. Misalnya apa? Makanan, ya, makanan itu kalau kita makan habis, maka haram hukumnya menyewakan makanan. Contoh lain apa? Barang yang kalau kita pakai habis selain makanan. Minuman, itu minuman makanan satu golongan. Selain makanan, minuman, uang. Uang ini kalau kita pakai kan habis. Saya belikan sesuatu habis, maka haram hukumnya menyewakan uang. Nah, hari ini karena riba dibuat sebagai sistem, kita semua nih, saya yakin nih 99%, kalau nggak 100%, setiap hari kita terlibat dengan sewa menyewa uang. Ya, sekali kita menitipkan, begitu kita berhubungan dengan bank, kita menitipkan uang sama bank, uang itu disewa sama bank. Dia tidak sebut sewa, tapi dia kasih istilah bunga. Kita disewa 5% misalnya setahun. Nah, oleh bank dikemanakan uang kita yang dia sewa itu? Dikemanakan oleh bank? Disewakan lagi kepada orang yang mau beli mobil nggak bisa, mau beli rumah nggak bisa, maka you sewa sama saya uang 100 juta selama 10 tahun, ongkos sewanya adalah 15% setahun. Nah, ya kan?
Betul nggak semua terlibat dengan bank hari ini? Itu kayak kata Nabi, semua orang tidak akan kamu temukan tidak terlibat dengan riba, karena riba sudah menjadi sistem. Nah, yang kedua yang kita mesti pahami adalah mana yang boleh ditambah, boleh ditunda tapi tidak boleh ditambah, yaitu utang piutang. Jadi kalau Anda berhutang 1 juta rupiah, mau ditunda seminggu, sebulan, setahun, 10 tahun, itu boleh. Tapi tidak boleh hutang 1 juta minta kembali 1.100.000, ya kan? Pinjam 1 liter beras kembali 1 liter beras, tidak boleh pinjam 1 liter beras kembali 1 liter lebih 1 on, gitu. Nah, jadi itu boleh ditunda tapi tidak boleh ditambah. Nah, yang ketiga adalah yang sebaliknya, boleh ditambah tapi tidak boleh ditunda, itu namanya jual beli. Ketika kita membeli sesuatu kulaan 1.000 rupiah dijual 1.200, nah, boleh ngambil untung, tapi harus tunai, harus dibayar saat itu. Kalau tidak tunai maka bukan jual beli, dia menjadi apa kalau tidak tunai? Hah? Transaksi yang tidak tunai apa namanya? Hutang. Nah, kalau hutang maka tidak boleh ditambah. Jadi kalau hutangnya 1 helai kerudung, maka bayarnya sehelai kerudung, walaupun dicicil 5 kali. Jadi kalau kerudung itu harganya 50.000, dicicil 5 kali tetap harus 50.000. Tidak boleh harga tunai 50.000 dicicil 5 kali menjadi 5 kali tambah 15 kali 15 jadi 75.000. Itu haram. Nah, ini sekarang praktek yang biasa tadi yang saya contohkan, beli rumah 5 tahun dengan 6 tahun dengan 7 tahun dengan 8 tahun beda harganya, gitu. Nah, yang terakhir adalah yang dua-duanya tidak boleh, dua-duanya haram, tidak boleh ditunda, tidak boleh ditambah. Itu yang namanya sorf, pertukaran. Jadi kata Nabi, emas dengan emas, gandum dengan gandum, perak dengan perak, terigu dengan terigu, dan seterusnya, itu harus tunai dan sama, gitu. Nah, jadi tidak boleh 1 liter beras rojo lele ditukar dengan 2 liter beras IR36 misalnya, walaupun orang bilang 2 liter beras IR36 sama dengan 1 liter beras, tapi itu tidak boleh. Beras ditukar dengan beras harus sama. Nah, karena itu kertas ditukar dengan kertas, selembar kertas ditukar dengan selembar kertas, ini harus sama. Jadi tamliku ain maliatin, harta ditukar dengan harta, selembar kertas ditukar dengan selembar kertas. Jadi haram hukumnya. Ya kan? Coba kalau ada yang punya uang 2.000, Mas. Selembar uang 2.000. Ada yang nggak punya? Kalau ada yang punya selembar 2.000, saya tukar dengan selembar ini, mau nggak? Mau kan? Sekarang kalau ada yang punya uang selembar 10.000, saya tukar dengan 2 lembar ini, mau nggak? Ya? Selembar sama 2 lembar banyakkan mana? Selembar ini 100.000, selembar sama 2 lembar banyakkan mana? Banyakkan 2 lembar kan? Sekarang saya minta tolong selembar uang, nggak usah 100.000 deh, 10.000, saya tukar 2 lembar ini, mau enggak? Nah, jadi uang kertas ini ilmu sihir, Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, tapi sebelum sampai ke sana, kembali ke pengertian ini dulu. Jadi ketika kita sudah memahami riba, tidak boleh ditunda dan tidak boleh ditambah ketika itu pertukaran namanya, ya kan? Jadi kalau lebaran itu banyak sekali ibu-ibu, bapak-bapak di pinggir jalan menukarkan 10 lembar uang 10.000 dengan 100.000 lalu minta tambahan 10.000 rupiah. Nah, itu haram. Nah, sama sekarang ada 1 unit lembar kertas, mereka sebut US dollar, lalu kertas kita namanya rupiah, mereka minta 15.000 rupiah sama dengan 1 dolar. Nah, itu haram. Jadi falas itu adalah transaksi yang haram. Nah, apalagi kalau kita kemudian nanti akan pahami bahwa yang namanya uang kertas ini sekarang ilmu sihir. Dan hari ini 95% transaksi kita bahkan tidak memerlukan kertas ini. Transaksi kita sekarang ini ghaib, yang diwakili dengan plastik-plastik seperti ini. Ini bukan ini kartu Garuda ini, tapi kita sekarang kebanyakan kan jual beli pakai begini, digesek. Nah, yang kita pakai buat bayar apa? Ghaib.
pulsa. Nah, padahal jual beli itu adalah tamliku ain maliyatin, harta ditukar dengan harta, dan yang dimaksud dengan harta itu adalah sesuatu yang tangible, yang bisa dipegang, bisa dirasa, ada nilainya. Itulah ain, ayam, batu, ya, kayu, itu ain. Tapi selembar kertas, dia ain sebagai selembar kertas, gitu. Jadi bukan angka nominal. Angka nominal inilah sihirnya. 100.000 ini sihir, ya. Karena begitu diganti nama menjadi lain. Oke. Nah, saya sekarang akan mundur sedikit. Nah, kaitannya dengan itu adalah kita juga mesti memahami rukun jual beli. Tadi adalah kaitannya dengan alat tukar, sekarang dengan jual beli dan transaksi, ya. Nah, ada 3 rukun jual beli. Pertama, jual beli itu adalah antara dimingkum. Allah SWT mengatakan, janganlah kamu mengambil harta saudaramu ila antara dimingkum, ila tijarotan antara dimingkum, kecuali dengan jual beli, dengan perdagangan redo sama redo. Jadi haram hukumnya memaksakan pertukaran atau jual beli dengan sesuatu yang pasti. Jadi misalnya sekarang ini di seluruh dunia kita diwajibkan, misalnya di sini, Anda kalau tidak berjual beli dengan rupiah maka tidak bisa diterima. Nah, itu namanya memaksa. Ya, kalau kita mau jual baju dibeli dengan terigu, boleh. Mau dibayar dengan beras, oke. Dibayar dengan gandum, terserah. Yang penting redo sama redo. Yang kedua, ya dan biadin. Tadi saya sudah jelaskan, cash and carry, harus tunai. Kalau tidak tunai, maka dia menjadi hutang, bukan jual beli. Yang ketiga adalah mislan bimislin, setara dengan setara. Ya, nah jadi kalau kita diajarkan, makanya ada yang namanya hukum supply dan demand. Berapa harga seekor ayam? Nah, tergantung masyarakat. Kalau harga masyarakat mengatakan bahwa seekor ayam itu sama dengan 1 liter beras, asal redo sama redo, ya itulah nilainya, iya kan? Nah, sekarang nilai itu berubah karena nilai menjadi ilmu sihir. Yang namanya alat tukar hari ini ghaib, pulsa, kita nggak lihat wujudnya, kita hanya memegang plastik. Tapi kalau kita di Jakarta digesek, yang keluar namanya rupiah. Begitu kita ke Singapura, kita menggesek kartu ini, bukan rupiah yang keluar, tapi dolar Singapura. Kartunya sama persis. Tapi begitu keluar nama lain menjadi dolar Singapura, mereka bilang, tapi sorry, pulsa saya nilainya 10.000 kali lipat dari pulsa saudara. Dengan kata lain, kalau Bapak Ibu sekalian pergi ke Amerika atau ke Singapura, kalau membawa 1 gelas air ini, maka seharusnya kalau ditukar segelas air, dapatnya seberapa, Bu? Supaya adil. Segelas air ditukar dengan segelas air, ya kan? Nah, tapi kalau Ibu ke Singapura, di sini segelas air, katakanlah Aqua, kita sebut saja merek sebagai contoh, Rp2.000. Pergi ke Singapura, bisa nggak dengan Rp2.000 beli Aqua yang gelas yang sama, botol yang sama? Tidak bisa. Dengan kata lain, 1 botol kita, kalau kita ke Singapura, kita perlu 5 botol untuk mendapatkan 1 botol mereka, karena 10.000 1 dolarnya, ya kan? Nah, itu adalah ketidakadilan yang luar biasa. Jadi tidak setara. Nah, jadi uang kertas ini mengandung 2 riba sekaligus, riba al-fadl dan riba an-nasiah tadi itu. Karena kalau kita tanya kepada bank sentral, uang 100.000 rupiah ini apa? Mereka akan bilang, inilah utang saya kepada saudara-saudara. Utangnya apa? Utangnya adalah 100.000 rupiah. Dan rupiah itu apa? Rupiah adalah koin perak seberat 11 gram. Ini rupiah yang asli yang saya pegang. Jadi dulu, kenapa uang kita disebut rupiah? Karena kita menggunakan koin perak ini. Nah, mereka kemudian mengatakan bahwa sekarang saya ganti dengan kertas, namanya rupiah. Ini hutang saya. Nah, dulu kalau kita kembalikan kertas ini kepada bank sentral yang menerbitkan, tolong kembalikan rupiah saya, mereka akan berikan 100.000 koin rupiah ini. Itu sebabnya ini disebut sebagai promissory note, surat hutang atau dain dalam bahasa fikihnya. Tapi hari ini kalau kita ke BI, tolong saya kembalikan 100.000 rupiah, berikan 100 perak saya, 100.000 perak. Mereka akan bilang, oh enggak, hutang saya ya angka itu. Angka itu. Dan angka itu tergantung namanya. Begitu disebut dolar Amerika jadi 15.000 kali lipat.
begitu seterusnya. Nah, jadi di situ ada riba al-fadl, penambahan, yang gambar ini Pangeran Antasari 2000 diganti gambarnya Soekarno-Hatta menjadi 100.000. Yang 98.000 dari mana? Ya kan, Bu? Dan kalau ini saya belah dua, 100.000 nih, Bu. Kalau saya robek jadi dua begini, jadi berapa? Jadi 2 kali 50.000. Enggak laku. Lain dengan perak yang asli. Ini 10 gram perak, kalau saya belah dua jadi 5 gram perak, 5 gram perak. Betul nggak, Bu? Nah, itu yang disebut sebagai ain. Ini yang disebut harta. Ini bukan harta, ini simbol harta. Nah, di situ ada riba al-fadl. Dan yang kedua tadi, ketika kita membayar dengan ini, kita membayar dengan hutang, yaitu riba an-nasi'ah gitu. Jadi dari segi prosedurnya, dari segi akadnya, ini tidak memenuhi 3 rukun itu, karena ini tidak redho sama redho.